Nah, waktu itu seperti apa gejalanya? Gejala yang saya alami waktu itu adalah panas, panas cukup tinggi, dan itu efeknya ke pusing, lemes, dan pada saat jalan atau kemana gitu, jalan yang agak mondar-mandir gitu, kadang suka keluar keringat dingin. Itu bawaannya pengen tidur seharian, selama kurang lebih antara 3 sampai 1 minggu lah itu. Benar-benar kalau orang Jawa bilang tepar. Terus kemudian bagaimana makan itu nggak ada rasa sama sekali. Penciuman hilang sama sekali. Jadi kalau misalkan saya makan, itu nggak bisa ngerasain asin, manis, itu nggak bisa. Penciuman pada saat ke toilet, ke kamar mandi, untuk buang air besar itu nggak ada rasa penciuman sama sekali. Terus bau masakan, bau wangi-wangian, parfum itu nggak bisa kecium sama sekali. Nah, ceritanya waktu itu sebenarnya gejala itu muncul di kisaran tanggal 10 Desember kalau saya nggak salah ya. Yang jelas itu masih di awal-awal Desember. Nah, ceritanya itu waktu itu saya belum tahu kalau saya itu boleh dibilang itu positif. Nah, ceritanya setelah seminggu itu kita waktu itu rencana mau cuti, mau ke Semarang. Nah, kalau pergi keluar kota itu kan biasanya harus ada tes swab antigen minimal. Nah, pas kita swab satu keluarga, ternyata dari istri negatif, anak negatif, dan saya yang tak terduga itu positif ternyata. Nah, dari situlah awal saya masuk cerita ke selama saya bertahan dan melawan COVID ya. Ya, terus terang saya pada saat terkena COVID ini, saya nggak kemana-mana, nggak memberikan informasi ke siapa-siapa, kecuali ke Satgas yang ada di Agung Toyota. Jadi karena waktu itu kenapa saya tidak memberikan informasi ke siapa-siapa, karena saya tahu efeknya itu luar biasa buat lingkungan. Karena apa? Ketika saya memberikan informasi itu bisa jadi efeknya ke mertua saya, ke keluarga saya, ke orang yang bantuin nyuci gosok di tempat saya, ke bude yang ngomong si kecil, anak saya. Jadi yang saya lakukan waktu itu memang benar-benar full isolasi di rumah, dan itu kamar terpisah, kamar mandi terpisah, anduk itu juga jemurnya terpisah, alat makan semua juga dipisah, termasuk cuci baju sendiri semuanya dipisah, dan sebagainya. Jadi full selama di rumah juga pakai yang namanya masker itu sendiri. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu setiap hari adalah kerjaan saya cuma olahraga setiap pagi, sore juga olahraga. Itu walaupun cuma 5 menit kadang, karena apa? Rasanya nggak kuat. Lebih dari 5 menit itu udah nafas sudah ngos-ngosan. Padahal biasanya kalau normal itu kondisinya bisa sampai 15 menit, 20 menit, dan seterusnya. Nah, kemudian setiap hari juga saya berjemur minimal 30 menit. Makan telur direbus itu 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Minum madu juga sama, 4 kali. Kemudian saya juga beli semacam sari buah yang buat untuk pemulihan kesehatan juga, itu saya konsumsi sehari 3 kali. Nah, untuk makanannya sendiri itu karena saya juga sempat browsing-browsing cari informasi, itu memang harus gizi seimbang kan. Jadi nasi cukup sedikit waktu itu, terus yang penting harus ada sayur, ada tempe tahu di situ, juga ada ikan. Kalau saya memang nggak makan daging, jadi memang nggak ada daging. Kemudian buah itu sehari 3 kali dengan buah yang berbeda, katakanlah pagi pisang, siang mungkin pepaya, malamnya jeruk, dan itu diputar setiap harinya yang saya lakukan waktu itu. Nah, kemudian apa ya? Saya juga yang paling membuat saya menyakitkan itu adalah terkadang memang perlakuan lingkungan orang di keluarga kita sih. Ya, saya pun ngalamin anak istri stres,
Dan mereka berharap saya keluar dari rumah itu, karena pada saat saya dinyatakan positif itu, keluarga kecil saya itu seperti nggak mau menerima gitu loh keberadaan selama saya sakit itu. Nah, di situ juga walaupun saya misah gitu, itu terkadang masih, terutama anak kecil saya yang belum, boleh dibilang masih belum nalar ya, itu seringkali pengen deket-deket sama saya gitu, Pak, mau peluk papa, mau ini gitu. Cuman memang saya selalu bilang gitu, jangan deket-deket papa dulu, karena papa lagi nggak sehat, sana main sama kakak-kakak dulu, sama main. Saya selalu bilang gitu. Jadi pada saat itu setiap hari hampir keluarga saya itu selalu nangis gitu ya, selalu nangis gitu kalau melihat situasi ini. Cuman dari situ saya berusaha untuk bangkit, untuk jelasin lagi ke anak istri bahwa sebenarnya ya papa itu sayang buat anak-anak sama keluarga semuanya. Jadi papa akan berusaha keras untuk supaya anak-anak sama keluarga kita ini nggak ada yang kena, nggak ada yang tertular gitu. Nah, dari situ juga ternyata apa ya, dari sisi penyakit yang saya hadapi itu ternyata nggak terlalu apa ya, buat yang saya rasakan itu nggak terlalu menjadi beban. Justru bebannya itu adalah yang saya rasakan adalah ketika saya melihat muka anak kecil saya gitu, ngelihat anak sama istri gitu. Terkadang yang saya di situ nggak tega gitu, harus berbuat seperti apa. Tapi saya berusaha untuk akhirnya banyak nyari-nyari YouTube, nonton tontonan-tontonan yang bisa membuat saya ketawa, bisa happy gitu. Dan bagaimana saya menjaga atau memanage pikiran saya supaya selalu positif. Dan itu memang ya pada saat sholat saya selalu berdoa gitu. Bahkan saya juga pernah berdoa menggunakan doanya Nabi Nuh waktu itu ketika beliau mendapatkan cobaan, dan berjanji di dalam hati untuk selalu nanti pada saat diberikan kesembuhan, ya saya akan beribadah lebih baik dari yang kemarin-kemarin gitu. Memang ya akhirnya memang dari keluarga saya pun akhirnya bisa menerima ya. Dan saya juga banyak cari informasi, menjelaskan gitu bahwa sebenarnya COVID ini penyakitnya itu nggak terlalu berat gitu loh. Kalau memang kita ini nggak punya yang namanya penyakit jantung, diabetes, terus kemudian darah tinggi dan sebagainya gitu. Selama kita ini fine-fine aja, sehat-sehat aja, insya Allah kita bisa menghadapi semua itu. Dan akhirnya waktu itu setelah 18 hari, saya ingat banget, setelah saya dinyatakan positif itu saya melakukan tes PCR dan alhamdulillah hasilnya negatif untuk yang pertama. Yang kedua juga sama, hasilnya negatif juga. Tapi memang ya akhirnya setelah saya berhasil melewati masa-masa COVID ini, yang saya rasakan adalah pola hidup saya menjadi lebih baik gitu. Kalau yang sebelumnya saya mungkin olahraga juga hanya kadang 3 kali, 4 kali gitu. Bisa jadi sekarang bisa lebih banyak lagi gitu. Jadi hampir 2 hari, bahkan setiap hari saya selalu menyempatkan untuk olahraga dan sebagainya. Jadi kesimpulannya sebenarnya selama saya menghadapi COVID ini, beberapa hal yang menjadi catatan saya adalah, intinya adalah kita itu nggak usah takut sebenarnya menghadapi COVID ini gitu. Kuncinya adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas diri kita. Bisa dengan olahraga, makan sehat, istirahat cukup. Jadi jam 11 saya selalu saya sempatkan untuk tidur. Kemudian hiburan itu penting banget. Karena itu yang bisa membuat otak kita menjadi semacam fresh ya. Dan tentu hubungan dengan Tuhan itu yang sangat membantu juga. Ya, mungkin kalau saya simpulkan itu aja. Pas 20 menit kali ya Pak Ger ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Aris. Pengalamannya ya selama COVID ya memang dari yang penjelasan tadi kan Pak Aris dari awal sudah Aris, sorry mau nanya boleh nggak? Mengantisipasi gitu ya, jaga-jaga segala macam, tapi tetap kena juga gitu ya. Silakan Mbak. Ya.
ketika tahu positif itu apa lapor langsung ke puskes atau cuma ke satgasnya aja yang di Agung? Saya cuma lapor Satgas aja. Karena dari situ saya juga mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, pada saat saya harus datang ke Puskesmas, informasi ini akan menyebar kemana-mana dan saya tahu efeknya. Efeknya adalah orang tua, mertua saya akan di-swab, orang yang bantu di sini juga akan di-swab, kemudian orang di sekeliling tetangga-tetangga juga otomatis akan di. Yang waktu itu yang saya lakukan adalah saya mengunci isolasi mandiri itu selama benar-benar 14 hari waktu itu. Itu Mbak Dwi. Jadi lingkungan sebetulnya nggak ada yang tahu Pak Aris ya? Nggak ada yang tahu Pak. Tesnya gimana waktu tes? Karena waktu tes itu saya di Kimia Farma. Oh, Jadi nggak di pas begitu, puskesmas itu ya? nggak di Puskesmas, saya nggak berani Pak. Karena istri udah nggak kuat waktu itu Pak. Pas gitu ini udah konflik, jadi udah nangis terus gitu. Udah jangan sampai kita memberikan beban kepada orang di sekeliling. Yang penting kita lakukan isolasi mandiri full di rumah. Jadi juga waktu itu saya cuma info ke Bu Delima waktu itu, masih ingat banget. Jadi juga aku bilang, Bu Delima mohon Bu gitu untuk informasi ini juga hanya untuk informasi Satgas aja gitu. Tapi yang saya lakukan sekarang adalah full isolasi mandiri di rumah. Kemungkinan kenanya di mana Pak Aris? Nggak tahu Pak Ger. Nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali. Nah, itu dia yang susah. Bisa kita dapatkan informasi itu. Entah itu di kantor, entah itu di mana, kita juga nggak tahu Pak Ger. Di kantor pun saya juga selalu cuci tangan, selalu boleh dibilang jaga kesehatan, jaga kebersihan itu boleh dibilang udah sangat-sangat sih kalau menurut saya ya. Atau ada yang mau disampaikan mungkin kepada teman-teman untuk mengantisipasi Pak Aris? Paling itu tadi sih, sebenarnya gini, antisipasi itu untuk preventif itu bagus gitu. Tapi kalau untuk jaga diri itu yang jauh lebih penting adalah yaitu meningkatkan imunitas tadi. Olahraga rutin, pola makan sehat. Pola makan sehat itu artinya seimbang. Ya ada sayur, ada lauk pauk, ya makan buah, terus kurangin gorengan dan sebagainya. Terus kemudian istirahat itu penting banget. Jam 11 TED gitu maksimal kita udah harus tidur, dan itu kan membuat kalau kita bangun pagi kan lebih sehat ya. Terus hiburan itu penting banget Pak. Hiburan entah kita yang apa aja yang bisa membuat kita ketawa. Dan tentu ya satu lagi berdoa itu penting banget, karena di situ saya pribadi ketika saya sholat atau ini itu merasa tenang sih dari jiwa ini, dan itu yang terkadang imunitas kita cepat ini meningkat. Siap. Terima kasih Pak Aris informasinya. Tadi kan Pak kita dengar kalau Pak Aris itu memang isolasi mandiri dan tanpa diketahui oleh semua, istilahnya begitu kan Pak ya? Iya. Mungkin Mas Oji nih, kalau Mas Oji kan pengalamannya kemarin ya, Pak, dites di mana-mana, kantor juga tahu, sampai ke Wisma Atlet ya? Iya, betul. Nah, silakan Mas Oji, kira-kira bisa sharing kepada kita. Silakan. Pertama-tama thank you banget nih Pak Ger. Wah sebenarnya nih bagus sih cara dibikin sharing kayak gini. Thank you banget. Jadi sebenarnya emang kalau bisa lihat COVID itu selalu lihat dari berbagai macam sisi. Ada yang bisa bilang menakutkan jika kita punya komorbid atau punya penyakit bawaan atau punya penyakit alergik yang sudah menahun kayak gitu. Ada yang juga mungkin biasa aja, yang di satu sisi yang biasa aja itu mungkin punya daya tahan tubuh yang sangat kuat kayak gitu. Nah kalau kemarin itu kalau bisa saya track back itu, saya itu awalnya tuh kehujanan. Tanggal 1 Januari itu saya kehujanan, main hujan lah ceritanya, naik motor hujan-hujanan. Tanggal 2 itu tuh kok kayak flu bersin-bersin. Cuman nggak ada ingusnya, tidak ada ingusnya sama sekali. Habis itu biasa emang saya minum, kalau flu itu saya pakai Rinos ya, obat flu. Rinos, saya makan Rinos, cuman kok nggak reda-reda dan dahak, ada batuk,
Dan sekitar tanggal 5-nya itu saya demam. Dan demamnya itu kayak orang tipes. Jadi timbulnya itu malam, dan kalau diminumin Panadol, turun. Tapi ntar 2 jam atau 3 jam lagi, demam lagi. Kayak gitu. Akhirnya itu saya mutusin untuk antigen. Antigen itu sekitar tanggal 6 kalau nggak salah, saya melakukan antigen di Kimia Farma memang. Bukan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 itu saya antigen di Kimia. Oh, ya pokoknya hari Rabu, pokoknya tanggalnya saya lupa waktu itu. Itu saya melakukan antigen di tanggal 6 itu antigen di Kimia Farma, hasilnya positif. Jujur agak kecewa, agak lumayan shock juga habis itu, karena saya mikirnya oke, ini biasalah THT telinga, hidung, tenggorokan, radang, ke dokter, minum obat, cefixim atau amoxicillin, selesai. Cuman ternyata ini positif. Akhirnya saya lapor ke puskesmas kelurahan, level kelurahan yang dulu. Saya kasih lihat, ini hasilnya positif. Oke, waktu itu emang puskesmas itu punya namanya tim tracer. Tim tracernya itu dia langsung koordinasi ke levelnya kecamatan. Di puskesmas itu saya langsung dikasih obat seperti paracetamol, salbutamol, karena saya memang ada komorbid asma, jadi saya kecil. Lalu saya juga dikasih zinc dan vitamin C kalau nggak salah waktu itu. Cuman memang obat-obatan obat-obatan puskesmas banget lah pokoknya. Habis itu saya disuruh pulang, saya dicatetin di rumah siapa aja. Saya langsung diminta scheduling, jadwalin untuk PCR. Jadi saya siapin semua KTP dan KK yang ada di rumah itu siapa. Nggak lama tim dari tracer level puskesmas kecamatan itu menghubungi saya via WhatsApp. Didata semuanya orang-orang itu, dapatlah hari Jumat saat itu untuk melakukan PCR. Saya sebenarnya orangnya nggak sabaran, nggak bisa lah nunggu kelamaan lah kayak gitu. Di hari yang sama, hari Rabu itu, semua yang ada di rumah itu antigen. Saya swab antigen mandiri, bayar sendiri. Semua dari istri, bude saya, karena emang saya udah nggak ada orang tua, jadi saya tinggal sama bude saya. Bude saya itu udah 73 umurnya. Terus ART saya yang tinggal serumah, dan ART yang pulang hari yang untuk nyuci. Semua itu kita antigen, karena bagaimanapun saya harus tanggung jawab sama ART maupun orang rumah saya. Kalau bisa saya positif, ini dari mana kita biar bisa clear. Dari hasil antigen, semuanya negatif kecuali sayangnya bude saya. Bude saya yang udah umur 73 ini ternyata positif. Pulang antigen, akhirnya kita ambil keputusan, karena bude saya udah pakai tongkat, jalannya pakai tongkat gitu, dan ke kamar mandi juga harus kamar mandi yang di rumah, susah gitu kan. Akhirnya kita ambil keputusan, ART, anak dan istri saya keluar dari rumah. Ya, kita cari sewa apartemen, saat itu cuma 4 hari dulu rencananya. Selesai dari sana, saya sambil nunggu masa PCR di hari Jumat, waktu itu kan hari Rabu, hari Kamis saya melakukan PCR mandiri ke Mayapada Hospital. Dengan catatan itu keluar hasilnya hari Sabtu tanggal 8. Tapi yang PCR itu adalah yang positif. Jadi saya dan bude saya itu pergi PCR hari Kamis. Hari Jumatnya kita semua rame-rame ke puskesmas kecamatan untuk melakukan PCR dari pemerintah. Semua, termasuk anak saya. Jadi anak, istri, ART, bude saya dan saya itu ketemu lagi hari Jumat. Habis itu pulang lagi saya ke rumah, istri dan anak saya balik lagi lah ke keluar rumah. Hari Sabtu hasil PCR mandiri saya sudah keluar, itu yang dari Mayapada, hasilnya positif. CT kami cukup rendah,
Saat itu saya di CT di 20 dan bude saya di 17. Bude saya itu ada komorbid penyakit jantung dan hipertensi. Saat itu saya langsung lapor ke tracernya kecamatan, puskesmas kecamatan untuk ditindaklanjuti, dan saya minta penanganan rujukan karena saya nggak mungkin ngurus bude saya. Saya agak lagi saat itu saya batuk-batuk dan sedikit berdahak, jadi agak susah nafas. Enggak. Kalau oximeter saya sih masih di atas 95, cuman tuh nggak enak aja, nggak lega nafasnya gitu. Jadi saya bayangin aja masak sendiri, nyuci sendiri, cuman agak ngep. Jadi kayaknya nih saya butuh minta rujukan. Akhirnya hari Sabtu itu saya minta rujukan, dan hari Senin itu keluar hasil PCR dari pemerintah. Nah, yang bikin saya drop lagi, anak saya ternyata positif. Tapi CT-nya bagus, karena dia termasuk OTG, tanpa gejala. Jadi di sana anak saya CT-nya adalah 25 nilai CT-nya. Dan sama sekali tidak ada gejala. Tapi walaupun saya jujur sempat sangat-sangat stres. Nangis pasti. Saat itu ya udah saya fokus untuk gimana cepatnya ini biar selesai. Di hari Sabtu atau Minggu saya minta rujukan itu, sebelum hari Senin keluar semua hasilnya, itu saya udah menghubungi Halodoc dan juga berkonsultasi dengan mertua saya yang kebetulan memang mertua saya dokter umum kayak gitu. Dan dari Halodoc itu kan kita dapat hasil konsultasi dengan dokter segala macam, keluarlah dapat resep. Obat yang paling utama dikasih itu adalah obat yang namanya antivirus. Isopronisin itu saya dikasih itu, lalu dikasih zinc itu harus banyak makan zinc, lalu vitaminnya harus dihajar terus kayak gitu. Nah, tambahan konsultasi dari mertua saya dapat antibiotik namanya azitromisin sehari sekali. Jadi saya udah coba makan antibiotik itu, terus saya juga minum antivirus itu. Di satu sisi yang namanya kita juga usaha segala macam kita usahain kan. Berikut juga kayak ada rekomendasi dari obat Cina itu Lian Gua saya beli. Terus ada yang obat herbal Arab Kis Al Hindi itu saya beli kayak gitu. Sampai hari Senin, Selasa ini kayaknya nih saya butuh benar-benar ini, akhirnya saya push lagi puskesmas kecamatan. Intinya dia untuk mendahulukan orang yang akan ke Wisma Atlet itu bisa dan lebih mudah. Tapi yang rumah sakit yang susah. Masalahnya, bude saya itu tidak boleh masuk ke Wisma Atlet. Satu, sudah usia lanjut, di atas 60. Yang kedua, komorbid, ada penyakit bawaan. Jadi memang benar-benar harus ke rumah sakit. Kalau saya bisa ninggalin dia duluan, tadinya saya bisa langsung duluan, cuman saya nggak mungkin ninggalin dia duluan. Akhirnya saya tetap push yang rumah sakit harus duluan. Habis itu ya udah, akhirnya hari Selasa itu dijemput oleh ambulan. Ini yang jujur pengalaman hidup sih jadinya. Jadi sampai satpam komplek datang, orang kelurahan, orang puskesmas juga datang. Cuman memang sebenarnya masyarakat sekitar sih support. Dan memang saat saya langsung dinyatakan positif, saya report. Saya langsung WhatsApp ke ketua RT, declare kalau saya positif 2 orang, sisanya negatif, posisi udah pisah rumah kayak gitu. Jadi ya udah, habis itu saya langsung diurus apa segala macam, dan hari Selasa itu dijemput langsung oleh ambulans dengan petugasnya memakai baju hazmat depan rumah untuk membawa bude saya. Saat itu bude saya udah dibawa langsung pakai ambulans ke rumah sakit Duransawit. Saya masih nunggu. Akhirnya saya udah bilang, oke, saya siap dijemput. Akhirnya besok hari Rabu, sekitar tanggal 13 Januari, saya akhirnya dapat, Pak, langsung kumpul di puskesmas kecamatan, Pak. Oke, siap. Nanti dari situ bareng-bareng. Akhirnya saya berangkat, naik taksi, apa segala macam, kumpul, sampai sana jam 11, jam 12 kita jalan. Itu pengalaman, naik mobil bus sekolah warna kuning, di depannya ada ambulans dan dikawal sama dishub.
sampai di Wisma Atlet itu sekitar jam setengah satu, jam satuan lah. Jadi itu posisinya ngantri banget. Dan mungkin ya saya nggak bilang Wisma Atlet itu jelek banget dan nggak bagus banget juga sih. Cuman intinya salah satu kelemahannya adalah proses kita masuk untuk mendapatkan kamar itu kurang lebih 4-5 jam. Jadi saya masuk itu jam 1, saya baru masuk ke kamar itu sekitar jam 5:30 sore. Dan posisinya itu saya jujur nggak tahu kan kayak gimana. Saya tidak bawa makan, saya nggak bawa minum. Akhirnya ya nunggu aja, tapi kayak udah nahan-nahan, kayak jam 3 akhirnya saya beli makan. Pakai GoFood waktu itu. Masuk ke kamar, di hari pertama kita tidak dapat apa-apa, kita tidak dapat pengobatan. Saya sekamar, satu room itu ada 2 kamar. Ada kamar yang isi 2 orang, dan ada kamar yang isi 1 orang. Saya ambil yang 1 orang. Saya sekamar sama 2 orang bapak-bapak ya, bisa dibilang bapak-bapak karena jauh lebih tua dari saya, sekitar 50 tahun umurnya. Bahkan salah satu di antara mereka adalah supir Grab. Jujur saya sedih banget sih sebenarnya, kasihan. Habis itu ya udah kita sekamar, besoknya baru kita dapat obat. Standar di Wisma Atlet itu kita dapat obat yang hampir sama dengan yang tadi dikasih oleh Halodoc ataupun mertua saya. 5 hari pertama saya dikasih azithromycin. Antibiotik itu harus habis dalam 5 hari. Walaupun saya sih udah bilang, saya udah colongan 2 hari sebelumnya azithromycin. Nggak apa-apa, 5 hari. Lalu dia dikasih obat antivirus yang sejenis dengan yang si isoprenol itu. Namanya itu oseltamivir. Jadi sehari sekali. Nah, untuk antivirus itu 7 hari pengobatan. Jadi standarnya mereka adalah silakan kita akan obati selama 9 hari. Di hari ke-9 kita akan di-swab lagi. Jadi itu semua full gratis, tidak ngeluarin biaya sedikit pun. 5 hari habisin antibiotik, 7 hari ngabisin antivirus. Dari hari pertama sampai pulang itu kita dikasih vitamin. Dan kalau ada komorbid, ada penyakit tambahan, dikasih obat sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Kayak darah tinggi dikasih obat darah tinggi, saya asma dikasih obat yang untuk meredakan asmanya. Kayak gitu. Selesai dari sana, saya di-swab di hari ke-9, hari ke-10 saya nunggu, hari 11 saya keluar hasilnya. Saya dinyatakan langsung negatif. Walaupun memang ternyata satu lantai itu, saya kasih gambaran sih, satu lantai itu sekitar ada penghuninya sekitar 50-55 orang. Dan yang petugas perawatnya hanya ada 2. Jadi semua berkoordinasi hanya melalui WhatsApp. Makan pagi udah ada ya, diumumin di WhatsApp. Obat udah boleh diambil ya, diumumin di WhatsApp. Bagi nama bapak-bapak yang ini, silakan kumpul, mau ditensi. Bapak-bapak ini kumpul, mau ambil darah. Semua melalui WhatsApp. Jadi pagi itu biasa kita kegiatan ya, kalau mau olahraga, cuman kemarin itu kebanyakan hujannya pas saya lagi di sana. Biasanya sih olahraga pagi atau sore, kayak gitu. Dan untuk makanannya pun emang benar kata dokter si Cipeng ya, dokter Tirta. Kuncinya itu adalah makan. Nggak bohong, makan itu harus jangan ada pantang-pantangan. Saya sih nggak ada selera makan, masih ada. Penciuman pun saya masih nggak hilang sama sekali. Dari awal sampai akhir sih nggak ada. Jadi cuma memang benar batuk, berdahak. Itu aja paling. Lemes, iya benar, setuju. Lemes juga. Di awal-awal saya sempat lemes. Makan, karena di sana makannya itu memang bener-bener yang bergizi banget ya, maksudnya makan pagi aja saya jenis daging itu selalu 2. Kalau nggak ayam ikan, daging ikan, selalu ada tahu atau tempe, selalu ada sayur, dan entah kenapa selalu ada wortel, pasti ada wortel. Terus itu ada pisang atau jeruk, pasti. Kadang-kadang
agar-agar atau Yakult, karena Yakult itu butuh untuk probiotiknya, bakteri baiknya. Terus habis itu jam 9 tuh saya dikasih biasanya susu atau jus atau kacang hijau yang dalam kotakan, dikasih roti dan snack jajanan pasar. Itu tiap hari. Jam makan berat itu jam 6 pagi, 12 sampai jam 6 sore. Snacknya itu jam 8. Itu tiap hari seperti itu. Menunya ganti-ganti apa segala macam, memang ya oke lah. Beberapa itu pasti oke. Saya sih hampir jarang GoFood, walaupun beberapa ngirimin saya GoFood, memang thank you. Seperti itu. Jadi di hari ke-9 saya swab, hari 11 hasilnya keluar. Di lantai saya itu di hari ke-9 itu ada 10 orang yang swab. Dari 10 hanya 3 yang negatif. Saya satu di antara 3 orang itu. 5 orang positif tapi dengan nilai CT di atas 35. Artinya mereka pulang. Tapi kalau misalnya ada 2 orang yang nilai CT-nya di bawah 35, mereka lanjut 5 hari kemudian. CT itu mungkin saya lupa istilah klinisnya, intinya adalah melihat kadar atau berapa banyak virus yang ada dalam tubuh kita. Semakin rendah itu asumsinya itu adalah semakin banyak virus ditemukan di dalam tubuh kita. Kalau semakin tinggi itu semakin baik. Di atas 35 diasumsikan virus itu sudah mati dan sudah tidak aktif dan tidak menularkan. Jadi makanya rata-rata yang di atas 35 itu CT-nya sudah boleh pulang. Negatif itu udah di atas 40. Jadi udah totally udah pulang aman. Kayak gitu. Jadi langsung saya pulang di tanggal 25 pagi, dan di hari yang sama saya juga di hari Sabtunya sih, Sabtu hari Senin, hari Sabtunya itu saya dapat kabar bude saya juga udah boleh pulang. Cuman emang anehnya treatmentnya beda-beda tiap rumah sakit. Itu dia diperbolehkan pulang tanpa melakukan swab karena dianggap tidak ada gejala. Tapi saya tidak secure. Untuk lebih secure, kita akhirnya PCR mandiri hasilnya keluar hari Senin dan hasilnya negatif. Begitupun anak saya itu tidak dikasih treatment apa-apa oleh puskesmas. Walaupun kita akhirnya ke dokter mandiri, ke dokter sendiri via Zoom, dokternya waktu itu, dan dikasih cuma vitamin yang dosisnya cuma yang tinggi, sekitar 600 IU untuk vitamin D-nya. Di hari yang sama saya swab di Wisma Atlet, istri saya menswab anak saya di Hermina, di tempat lain. Dan itu hasilnya alhamdulillah negatif. Karena emang sebenarnya anak saya justru tidak ada gejala sama sekali, bahkan lebih aktif dengan dikasih vitamin, jadi lebih aktif banget, lebih giat banget. Seperti itu. Saat itu 25 akhirnya tanggal 25 Januari saya udah pulang ke rumah. Cuman saya ya di rumah dulu aja, mendingan secure, dan langsung report lagi ke RT, declare semuanya udah negatif. Kayak gitu. Kalau bisa ditanya kok bisa sih dapat, saya juga bingung. Saya termasuk orang yang sangat-sangat protektif banget sama yang namanya COVID. Pulang ke rumah itu saya pasti sediain semprotan Detol. Karena saya naik motor itu semua pasti saya semprotin, helm, jaket, celana, sepatu itu semua saya semprotin. Terus mandi pasti semua tiap hari keramas, sehari 2 kali. Makanya kalau bingung juga sih kalau bisa dapet atau kena itu dari mana, saya bingung sih sebenarnya. Cuman ya intinya ya kita jadi belajar lebih ikhlas selama di sana. Terus kalau untuk kedepannya sih ya tetap harus dijaga hati-hati, cuman ya nggak ada yang tahu bisa ke kelolosan aja gitu. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanya. Ya, terima kasih Mas Aji. Mungkin lebih kepada ini ya,
antisipasi kepada kita semua nih apa yang harus kita lakukan. Padahal kan Mas Oji udah sangat menjaga sekali ya. Ya mulai dari mandi segala macam. Kira-kira ada tambahan lagi nggak mungkin, atau ditambah dengan apa vitamin selama kita belum nggak kena gitu kan, selama kita nggak kena, apakah mungkin selama ini udah pakai pembersih semualah, semprot segala macam. Nah, mungkin seandainya ditambah lagi dengan vitamin, kira-kira itu bisa membantu nggak? Iya Pak, betul Pak. Jadi dari hari saya pulang itu sampai hari ini saya tidak putus ke asupan vitamin C sehari itu 1000 mg. Vitamin D itu minimal 800 IU. Idealnya sih sebenarnya 1000 IU, cuman 800 IU. Jadi C dan D itu saya jalanin terus. Yakult itu probiotiknya minimal 2 kali sehari. Dan sekarang saya tambah sama betadine gargle. Kumur ya. Betadine kumur itu, jadi saya tambah itu. Ya harus lebih prevent jadinya sebenarnya, karena sebenarnya parno ya, walaupun sih sebenarnya kata orang kalau udah kena seenggaknya punya modal 3 bulan antibody. Karena dengan adanya keputusan pemerintah yang terbaru, tadinya kan sebenarnya orang yang udah kena COVID itu tidak akan dapat vaksin, tapi kemarin per Februari keputusannya adalah 3 bulan setelah kena COVID itu silakan divaksin lagi. Seperti itu untuk memperkuat antibodinya, kayak gitu sih. Intinya ya benar-benar harus jaga protokol kesehatan sih, jangan ngeremehin cuci tangan apa segala macam, masker jangan dianggap remeh. Dan saya sih mulai dari situ emang jadi nggak ramah lingkungan, tapi ya saya mau nggak mau saya pakai masker medical terus jadinya gitu. Ya, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan ke Mas Oji, Mas Aris, Pak Andik. Mohon maaf, ini kita bikin acara sendiri ini. Narasumbernya beliau-beliau yang pernah kena COVID gitu. Gak apa-apa Pak Ger, itu menarik sekali gitu loh. Mungkin bisa jadi ini bisa di-sharing ke, kalau ada dokumentasinya mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang lain gitu. Karena ya sekarang ini kalau boleh dibilang sih COVID itu udah deket banget gitu loh. Ya. Jadi siapapun nggak peduli bawahan, atasan, nggak peduli pangkat, nggak peduli labeling lah, itu semua kena. Jadi ya mungkin benar bahwa kita tetap masing-masing waspada sih, kalau menurut saya sih itu. Ya thank you untuk yang sudah sharing, dan mungkin ini bisa jadi pelajaran yang menarik gitu ya buat yang lain, bahwa walaupun kita udah hati-hati, tapi mungkin lingkungan sekitar kita yang hati-hati. Nah, menggambarkan bahwa sebenarnya mungkin ada yang nggak percaya bahwa COVID itu nggak ada gitu ya, atau mungkin ngeremehin. Nah ini sebenarnya menurut saya sih pelajaran menarik gitu ya, bahwa orang yang sudah ya mungkin dibilang, saya sebenarnya juga parno sebenarnya, cuman karena saya coba menjaga diri itu ya, toh kayak si Oji yang udah menjaga diri kayak gitu kena juga gitu, malah nggak tahu dari mana gitu ya. Ya artinya musuh kita itu bisa di depan, bisa di samping, bisa di bawah, bisa di atas gitu. Jadi mungkin kewaspadaan kita masing-masing aja yang harus tingkatkan. Dan ya terima kasih buat teman-teman mungkin yang sudah saling menjaga gitu. Thank you, ini acara yang menarik. Ya. Izin saya live ya, kebetulan ada meeting jam 2. Siap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya Pak. Oke, mungkin masih ada pertanyaan ke Mas Oji atau Mas Aris sebelum nanti kita ke Mbak Dwi. Oji, waktu pasti nggak kedengar Gus. Nggak ada suaranya Gus. tes. Ya, terus. Ya, tadi kan ada di Wisma Atlet ada ngambil darah ya, itu setiap hari atau 5 hari sekali itu? Oh enggak, jadi
pas masuk itu treatment standarnya mereka itu di toraks, di röntgen, dan diambil darah. Di awal doang, semuanya itu hanya sekali di awal. Kalau itu ada apa-apa, lu akan dipanggil. Even sampai sekarang gue nggak tahu itu hasilnya gimana, gue nggak tahu karena nanya sama perawat hasilnya gimana. Ntar ya kalau ada apa-apa pasti udah ditandain. Nah ini nggak dia panggil apa-apa sih, jadi syukur-syukur sih kayaknya aman sih jadinya gitu. Jadi nggak ada yang terlalu berat atau biasanya tuh terlalu berat tuh paru-parunya kalau ngeliat dari referensi-referensi itu berkabut banget. Itu yang udah parah dan oximeternya itu udah di bawah 90. Nah jujur oximeter saya jadi beli di rumah tuh selalu pakai, pasang terus oximeter tuh berapa. Kelihatan bedanya. Jadi kalau misalnya kemarin pas lagi parah-parahnya itu mainnya itu di 94, 95, 94, 95, 96. Nah, kalau bisa udah agak-agak normal tuh udah 97, 98, 97, 98, 99. Itu tuh udah lumayan normal sih kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Ji, kalau Bude umur berapa tahun, Ji? Kelahiran tahun 42 apa ya? 7 berapa? 77 apa 73 lah. Iya, Gitu. udah tua tuh, Ci. Udah tua. Justru Karena itu yang repotnya ya. itu yang repot kalau ada apa. Tapi untungnya kemarin karena selama di rumah sakit itu tidak ada gejala sama sekali dan bahkan Bude itu hilang penciumannya hilang dan demam hanya sehari, penciuman hilang sekitar 3 hari, habis itu normal. Jadi tensinya yang biasanya pun tinggi dia ini nggak masalah, bagus, tensinya bagus, rekam jantungnya bagus untuk umuran segitu ya, baik rekam jantung maupun tensi itu jadi masih normal. Nah makanya itu dia di hari ke-10 dikasih surat keluar kayak gitu. Mas Oji, Ya, mau nanya Mas Oji. yes, gimana? Tadi kan Mas Oji kan katanya budenya kan penciumannya hilang. Itu penciuman di hidung atau tenggorokan atau kalau ngerokok sampurna nggak enak apa gimana sih Mas Oji? Bude saya sih kebetulan nggak ngerokok ya. Oh iya. Cuma intinya nggak bisa nyium. Kayu putih itu nggak bisa kecium. Oh kayu putih yang nyenghak gitu nggak kecium ya? Nggak kecium. Itu di pengalaman di satu lantai saya, itu ada beberapa orang dikolesin gini-giniin ke hidungnya tuh nggak berasa apa-apa. Itu ada yang kayak gitu. Ada yang hidungnya kesumbet. Itu dikasih sama perawatnya tuh kayak cairan infus NaCl terus dikasih buat suntikan tapi yang jarumnya dibuang, diambil, disuruh semprot ke hidungnya. Ada yang kayak gitu di sana dan macam-macam kok di rumah sakit Wisma Atlet itu ya gimana ya kalau misalnya ada orang yang bilang sampai sekarang nggak percaya COVID itu ada, ya main aja ke situ. soalnya benar di situ yang gawat pun ada. Jadi di lantai 1, 2, 3 itu yang kamarnya itu kan liftnya tuh rata. Jadi kalau kita tuh di sana tuh udah kayak bener apartemen, nyuci sendiri, apa sendiri. Saya sebenarnya sih nggak mau ngambil resiko lagi nyuci sih. Mendingan saya kumpulin aja, saya eman-eman baju agak-agak jorok, cuman saya mandi sih, tapi mandi tetap di situ enaknya sih untungnya air panasnya tuh kenceng, water heaternya. Karena kan saya bertiga juga ya sekamar. Jadi kalau mau mandi saya sih semprot air panas semua baru saya mandi gitu ya. Jadi tetap steril lah segala macam. Di situ lantai 1, 2, 3-nya itu untuk yang parah-parah dan di towernya saya itu di tower 4 sih itu ada UGD. UGD-nya tuh yang semuanya udah pakai alat semua. Dan ventilator semua di situ. Dan yang udah langsung tabung oksigennya ke bawah-bawah gitu. Udah nempel semua tabung oksigen sama alat-alat indikator lainnya gitu, detak jantung apa segala macam. Itu udah ada. Jadi sebenarnya ya kalau dia bilang nggak percaya
ya harus lihat sendiri kalau emang nggak percaya, karena emang ada dan aneh, penyakit itu aneh. Jadi saya setelah udah selesai nih, udah 2 kali negatif. Pertama langsung di Wisma Atlet, satu lagi tes mandiri karena emang dari kantor minta 2 kali negatif. Kita 2 kali negatif, kita PCR lagi. Cuman beberapa kali tuh kadang-kadang kalau malam masih suka ada batuk berdahak. Akhirnya saya konsul ke dokter spesialis paru. Dan spesialis paru bilang udah 2 kali negatif. Ya udah saya percaya sih. Cuman yang namanya COVID itu dia. Dia itu men-trigger semua penyakit-penyakit yang sifatnya alergik dan semua penyakit-penyakit yang sifatnya turunan. Makanya kadang-kadang yang ada gula, yang ada jantung, gula sih khususnya, itu tidak disarankan makan yang manis-manis banget, karena itu lebih memperparah penyembuhan, kayak gitu, memperlama dan memperparah gitu. Akhirnya kemarin saya ke dokter paru, ya dibilang obatnya adalah sabar dan harus tetap mengontrol dan menjaga. Kalau misalnya kamu alergi debu, ya kamu jangan jauh-jauh dari debu. Coklat juga jangan dimakan-makan dulu, apa segala macam. Terus itu bisa kurun waktu 6 bulan baru bisa benar-benar total hilang penyakitnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau bisa dibilang lebih baik kena gimana, tapi gimana Ji? Kena enak apa enggak, gimana ya? Udah lebih tenang? Enggak juga. Lebih baik sih sebenarnya jangan sampai kena. Karena yang diujinya itu nanti enggak hanya psikis tapi mental. Mentalnya itu yang diuji banget. Karena kita harus berpisah sama semua orang yang kita sayangin sih sebenarnya. Itu mentalnya diuji banget. Gitu. Ya Mas Oji, satu lagi Mas Oji, maaf nih. Iya. Ya kemarin kan Mas Oji selama diisolasi kan disuruh olahraga ya Mas. Mungkin Mas Oji dapat penjelasan nggak apa sih korelasinya olahraga terhadap proses penyembuhan gitu Mas, kali Mas Oji dijelasin di sana Mas. Sebenarnya sih nggak tahu dan nggak terlalu dijelasin ya. Kalau mertua saya sih bilang menyuruh bahkan nggak usah terlalu berat olahraganya. Enggak, saya cuma jalan kaki ngiterin 5 tower itu doang. Saya cuma jalan kaki doang, jalan kaki 3 keliling, udah selesai, keringatan naik lagi. Cuman kalau dilihat-lihat sih sebenarnya adalah gimana kita bisa menjaga imun atau meningkatkan imunitas sih, baik itu olahraga maupun vitamin, kayak gitu ya. Makasih Mas Oji. Yuk, sama-sama. Paris, Ya. waktu kehilangan penciuman nih Paris, dari awal kena itu kira-kira sembuh itu di hari keberapa ya? Terus ketika hilang penciuman kan makan itu kan agak pasti terganggu tuh, nggak nafsu. Ada tips and trick deh kalau misalkan memang kejadian hal yang seperti itu. Ya, terima kasih Om Jus. Jadi waktu itu yang saya rasakan, yang tadi Mas Oji bilang ya, pilek tapi nggak ada ingusnya ya, itu juga saya rasakan. Jadi ini berasa pilek, tapi kalau pas pada saat kita mau buang ingusnya itu nggak ada. Itu saya juga ngerasain. Terus kemudian kalau untuk pengecapan, rasa itu memang hilang sama sekali. Jadi kita nggak bisa ngerasain manis, asin gitu, dan juga itu dari sisi penciuman hidung sendiri. Saya juga ngerasain Mas Oji yang tadi dirasain, diceritain sama budinya ya. Saya juga ngerasain untuk penciuman minyak kayu putih itu didekatkan hidung gini, ini nggak bisa ngerasain. Parfum, even itu disemprot, kita juga nggak bisa niru wanginya kayak apa gitu, nggak bisa. Nah, waktu itu memang setelah 10 hari itu baru mulai berasa sedikit-sedikit. Minyak kayu putih itu baru mulai kecium. Itu juga harus benar-benar dideketin, boleh dibilang itu di hidung itu diolesin gitu. Itu baru sedikit-sedikit. Dan itu penyembuhannya paling lama kalau yang saya alami. Lebih dari 3 minggu penciuman itu kembali normal. Dan itu memang waktu itu seringkali memang saya akhirnya menghirup minyak kayu putih itu memang. Kadang saya olesin di sini gitu. Ntar 2 jam sekali lagi saya olesin lagi gitu. Karena konon gitu, menurut cerita orang-orang yang sudah
sembuh dari COVID juga kan sebenarnya itu ada pengaruhnya juga untuk membunuh virus-virus gitu. Cuman gini juga, kalau Kementerian Kesehatan waktu itu ya, setelah 10 hari, saya agak tenangnya waktu itu dapat informasi itu, setelah 10 hari kita terinfeksi sama virus corona itu sebenarnya kalau udah melewati masa 10 hari sebenarnya kita udah tenang gitu. Karena apa? Sebenarnya di situ udah boleh dibilang imunitas tubuh kita udah kuat gitu, udah bisa menerima apa istilahnya virus itu gitu. Karena waktu itu dari Kementerian Kesehatan juga sempat nyampein kan gitu. Setelah kita melakukan isolasi mandiri selama 10 hari, sebenarnya ya sudah tidak perlu lagi PCR. Sebenarnya di situ. Karena sebenarnya kalaupun itu virus masih ada di dalam tubuh kita, tapi sudah tidak menginfeksi ataupun sudah tidak menularkan lagi. Itu informasi yang saya dapat dari profesor siapa saya lupa waktu itu, dan itu dibenarkan oleh beberapa ahli yang kedokteran, saya lupa waktu itu, sayangnya nggak saya itu, tapi di YouTube kalau kita cari pasti ada. Gitu Om Jus. Paling lama itu penciuman hilangnya. Oke Pak Aris, terima kasih. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum ini kita kasih Dwi nih. Kalau Dwi beda lagi nih kasusnya. Wi, silakan. Ya, makasih Pak Gar. Tes, halo, cek. Pertama kali saya cek itu tanggal berapa ya? 25, sekitar tanggal 25 itu saya cek ke rumah sakit, tapi waktu itu belum disuruh PCR atau antigen, karena di sana saya cuma mengalami yang namanya mual aja, Pak. Mual aja, terus badan itu meriang, seperti yang Pak Aris alami juga, tapi di bagian punggung belakang saya tuh sakit gitu loh, Pak. Jadi dokter saya menyimpulkan apakah ibu sedang hamil. Saya bilang, maaf dok, saya tidak hamil, karena pada saat itu saya juga berpikir kok ciri-cirinya itu seperti orang yang morning sick pagi-pagi gitu loh Pak. Mualnya itu hanya di pagi hari. Kalau saya nggak muntahin, itu saya nggak akan bisa makan. Bawaan badan saya tuh lemas, berkeringat dingin. Itu 2 hari pertama. Terus kemudian saya semakin nggak yakin kalau saya cuma dinyatakan hamil, dan saya cek ke dokter kedua, kemudian katanya ibu kemungkinan terkena tipes. Nah, tapi di situ saya bilang saya boleh cek darah nanti dulu Bu, tunggu 3 hari ke depan gitu loh. Nah, dalam jangka waktu 3 hari ke depan itu badan saya semakin nggak enak dan cepat banget merasa capek. Saya nggak bisa beraktivitas seperti biasanya gitu loh. Kalaupun saya demam-demam biasa, saya masih bisa beraktivitas sama anak-anak saya, sama keluarga saya. Tapi kalau ini, saya pengennya tuh tidur, selimutan, berkeringat gitu loh, Pak. Nah, itu saya cepat merasa capek juga. Terus kemudian feeling saya bilang, kayaknya saya harus tes gitu loh. Dan antigen pertama itu di tanggal 28 Januari. Kemudian saya pergi sama suami saya berdua, dan saya dinyatakan positif. Gitu. Setelah itu suami saya tadinya tidak mau tes, tapi karena melihat hasil tes saya positif, akhirnya untuk preventif dia pun di swab. Tapi alhamdulillahnya dia negatif hasilnya gitu loh. Terus saya tanya ke dokter saya, dok, saya punya balita 2 di rumah gitu loh. Apakah harus di swab? Dokternya nanya, apakah anak ibu masih ASI? Dia bilang, anak saya yang kedua dalam masa peralihan dari ASI ke formula dok gitu, tapi dia masih mengkonsumsi ASI sesekali, saya bilang gitu. Kalau yang pertama anak saya sudah tidak ASI, saya bilang gitu kan. Oh, kalau misalkan anak ibu tidak bergejala, dia bilang itu tidak perlu di swab, dia bilang kayak gitu Pak. Dan akhirnya saya cek, suami saya suruh cek apakah mereka baik-baik saja gitu loh. Akhirnya dia bilang anak-anak baik-baik aja, sehat, dan kayaknya nggak perlu di swab gitu loh. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk nggak nge-swab mereka gitu loh. Di hari pertama saya mendapatkan informasi saya positif itu, saya langsung pisah rumah.
saya stay di rumah dan anak-anak saya pindahkan ke rumah orang tua saya. Gitu loh. Di hari pertama itu saya positif, orang tua saya worry. Dia takut, akhirnya mereka semua satu keluarga kita swab. Dan qadarullahnya mama saya positif, adik saya positif, dan bapak saya positif. Jadi kami berempat positif, tapi kebetulan rumah saya tingkat 2, jadi mama, bapak, sama adik saya itu di atas, saya tetap di rumah saya, dan anak-anak saya di bawah. Gitu loh. Jadi nggak ada kontak sama sekali ke anak-anak saya. Terus kemudian banyak saya lapor juga ke Pak Ger, saya lapor juga ke puskesmas setempat dengan cara menghubungi teman-teman saya yang alhamdulillah ada nakes teman-teman saya di sana. Saya diinfokan ke sana, ke puskes, terus langsung dijadwalkan untuk PCR. Tidak diberikan obat dulu. Ketika saya cek ke PCR, itu mereka bertanya, punya penyakit bawaan apa enggak? Saya bilang, saya enggak punya penyakit bawaan, cuma kemarin memang ada gejala-gejala kayak meriang, batuk, gitu aja. Terus kemudian setelah PCR itu keluar, ya tetap positif sih hasilnya ya. Ya udahlah gitulah ya. Kalau emang positif ya berarti saya harus isoman dulu 14 hari ke depan. Terus kemudian banyak juga yang kasih saya saran untuk mengkonsumsi vitamin C, itu pasti. Terus buah itu kebetulan saya banyak mengkonsumsi yang banyak vitamin C-nya kayak kiwi, jeruk, lemon gitu. Kemudian saya dikasih obat sama mertua saya itu namanya Bioto 8. Bioto 8 itu untuk ditetesin ke hidung sebanyak 2 kali, itu untuk mancing penciuman Pak, karena di hari ketiga itu penciuman saya sudah mulai hilang sama sekali. Kemudian lidah itu makan terasa asin sekali, tapi yang manis itu nggak terasa, hanya asin aja. Akhirnya saya pakai Bioto 8 itu sangat membantu saya banget Pak. Itu ditetesin ke hidung 2 kali, terus kemudian dipakai di bawah lidah. Nah itu sih. Terus kemudian setiap pagi saya makan telur, saya bikin rimpang, terus makanan sih semua oke ya, nggak ada pantangan juga dari dokter, makan yang banyak, terus jangan lupa konsumsi vitamin gitu. Nah semenjak COVID ini, saya kemarin sempat berpikir sih ya, sebelum mungkin saya sebelumnya malas gitu ya untuk kayak membaca Quran atau bersedekah. Mungkin saya dikasih teguran sama Allah, ayo semangat lagi gitu loh. Sekarang udah nggak ada, maksudnya luangkan waktu untuk habluminallah gitu loh, jangan habluminanas terus gitu. Akhirnya ya alhamdulillah, mungkin saya berjanji untuk ya beribadah mungkin lebih baik lagi ya. Kemarin setelah kena COVID itu sedih banget, tapi nggak boleh terus-terusan sedih karena itu mempengaruhi imun di badan kita juga gitu. Nah, oh ya saya lupa, hari pertama saya COVID itu memang banyak omongan-omongan di luar tetangga yang Pak Aris takutkan tadi ya, kalau misalkan kita share soal kita kena COVID gitu. Tapi alhamdulillah ada pro dan kontranya pasti. Ya, itu banyak sih yang lewat makanan hanya kirim lewat pagar aja gitu kan. Kita juga agak jaga jarak, jadi nggak banyak ngobrol sama kanan kiri juga gitu. Ya, banyak-banyak muhasabah diri. Kemarin pas kena COVID itu, sebenarnya sih penyakitnya tuh nggak terlalu berat ya. Cuma mentalinya aja sih yang kena banget gitu. Kalau di aku sih. Terus alhamdulillah kemarin pas banyak juga chat-chat sama temen kayak si Andre dan Agung. Kebetulan kita periodenya deket gitu loh. Kita cek bertiga, alhamdulillah semua sudah negatif. Di hari ke-14 saya isoman, Pak. Gitu. Pak Aris, Mbak Dwi, pada saat dites dan hasilnya positif, di situ berasa banget nggak mental itu terasa diuji gitu loh, atau memang ya udahlah gitu? Honestly sih saya awalnya nggak menggampangkan COVID ini ya Pak, jujur ya. Jujur saya menggampangkan COVID ini, apa sih penyakit ini gitu loh, bikin orang nggak bisa kemana-mana, bikin kita jadi terkungkung di dalam satu lingkungan aja gitu loh.
memaksa kita harus selalu bersih, yang biasanya makan pecel lele cuma pakai air kobokan doang, sekarang harus semprot kanan kiri gitu loh. Tapi pas kena itu saya langsung, ya Allah ternyata penyakit ini tuh ada gitu loh, dan kita ditegur selama ini tuh lu jorok gitu loh, lu tuh nggak bersih. Jadi ya mau nggak mau ya mungkin Allah kasih ini biar saya lebih bersih lagi, biar saya ingat-ingat sama Allah terus, dan hablum minallah sama hablum minannas saya jalan gitu Pak. Itu sih sedih Pak, sedih banget kalau pas pertama kali kena. Itu hari pertama saya nangis, honestly saya nggak bohong, karena saya nggak bisa pisah sama anak-anak saya sih. Tapi kedepannya saya berpikir lebih lebih positif lagi, tetap saya jaga imun supaya bisa cepat ketemu anak-anak saya lagi gitu sih Pak. Sama Pak Ger, dari saya pribadi sebenarnya untuk penyakit COVID ini secara fisik itu masih boleh dibilang ya under control lah untuk pribadi saya gitu loh. Jadi boleh dibilang ya itu kayak penyakit masuk angin biasa, kayak orang demam, kayak ini gitu. Cuman memang benar yang menguji itu adalah dari sisi mental kita sih Pak. Mental kita. Jadi di depan anak istri juga saya harus tegar, harus kelihatan kuat, harus kelihatan sehat gitu. Karena disitulah sebenarnya tantangan untuk saya bisa meyakinkan ke anak istri yang mentalnya drop semua gitu. Itu yang aku lihat terutama di anak yang paling besar itu. Setiap hari udah nangis terus. Istri juga sama, setiap hari nangis cerita gitu. Kamu mau gimana Pak? Mau ngapain sekarang? Terus langkahnya mau ngapain dengan seperti ini, dan itu selalu ditanyakan ke saya gitu. Dan ketika saya melihat anak saya yang paling kecil, nah disitulah mukanya yang itu tuh kadang suka tiba-tiba dia nyelonong, minta dipeluk, minta digendong, minta ini, yang kadang saya suka, ya itu yang saya rasakan sih, punya anak kecil yang biasanya kita main bercanda gitu, tapi harus bilang, sono kamu main sama kakak, sama itu yang terkadang beratnya di situ, mentalnya itu di situ. Tapi kalau fisik kita oke ya Pak Aris ya, maksudnya cuma Oke, kayak alhamdulillah oke. Kayak masuk angin biasa tuh gitu Pak. Iya. Saya tadi pas pertama kali dokter saya bilang ibu kayaknya hamil deh. Nah itu saya bingung kenapa bisa menyimpulkan seperti itu, karena gejalanya memang sangat-sangat ringan gitu loh. Cuma kayak masuk angin, badan pegel-pegel, lemas gitu, udah gitu aja. Saya ngalamin juga yang sakit pinggang itu Mbak Dwi. Itu kurang lebih ada 3-5 hari. Sama, sakit pinggang. Jadi pinggangnya sakit banget. Kalau buat tidur itu ya nggak enak gitu. Iya, betul. Buat duduk apalagi gitu. Maunya itu ya rebahan, miring, bolak-balik gitu. Itu juga saya alamin. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman buat Mbak Dwi, Mas Aris. Aris, itu selama isolasi mandiri, piring-piring sama itu seperti biasa aja ya, cucinya seperti biasa gitu sama istri. Selama isolasi mandiri itu semuanya dipisah Pak. Jadi kebetulan di rumah itu ada 2 kamar gitu. Jadi anak sama istri di kamar depan, selama sakit saya di kamar belakang. Kamar mandi juga sama. Saya di belakang, semua keluarga yang lainnya di depan semua gitu. Jadi memang pas kebetulan piring-piringnya Pak Aris. Sama dipisah Pak. Jadi piring, sendok, gelas, tempat air minum itu saya bawa ke kamar semua Pak. Jadi setelah makan saya cuci sendiri, cuman di tempatnya terpisah Pak, bukan di tempat cuci piring yang biasa kita pakai. Pokoknya kayak ada rumah 2 gitu Pak Cip. Dipisah benar-benar semuanya. Termasuk anduk, sikat gigi, alat-alat mandi, semuanya. Termasuk baju yang kita cuci, itu juga dipisah, dijemurnya terpisah dari yang punya anak istri. Oh dipakai lagi gitu ya nanti di situ ya, nanti kamar mandi sama piring-piring kita kumpulin di kamar aja gitu ya, pakai terus gitu ya, selama 2 minggu gitu ya. Jadi sehabis dipakai udah langsung dicuci sendiri, semuanya dibawa lagi ke kamar. Jadi jangan sampai tempat alat-alat peralatan makan kita itu dipakai sama keluarga, jangan sampai.
Pak Ger, ini yang banyak dikeluhkan sama teman-teman yang ex-COVID sih Pak. Kita untuk PCR yang kedua itu kan pribadi ya Pak. Kita pikir masih bisa di-reimburse pakai Garda gitu loh Pak. Ketika saya tanya sama Mbak Yani sih infonya bisa asal hasilnya negatif gitu loh. Tapi pas dicoba untuk beberapa teman yang sudah sudah swab, kata mereka sih nggak bisa gitu loh. Akhirnya pada pribadi semua. Itu sih Pak. Ya, untuk tes yang kedua ya? Iya Pak, untuk tes yang kedua. Kemarin ada sempat si Andre nge-share kalau dia tuh bisa pakai Garda tapi masuknya harus lewat IGD dan itu harus bergejala yang untuk yang parah gitu loh Pak, tingkatan parah. Nah, sementara kan kalau PCR yang kedua itu kan kita sudah semakin sehat, bahkan kita sudah antigen pribadi dan itu negatif gitu loh. Harusnya sih kalau PCR yang kedua ini bisa ya pakai Garda karena mudah-mudahan hasilnya dan tetap negatif gitu loh Pak. Itu sih Pak. Ya. Tapi kemarin pas dikonfirmasi ke HR katanya bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting rumah sakitnya kerja sama-sama Garda dan hasilnya itu negatif. Tapi pas dibawa nggak bisa. Kalau reimburse bisa nggak? Nggak bisa juga. Oh, nggak bisa juga. Cashless atau reimburse nggak bisa. Kalau dari atas kemauan sendiri dan nggak dapet surat dari kantor suruh nge-swab, itu nggak bisa katanya. Oh, kecuali ada surat dari kantor gitu? Untuk nge-swab. Surat rujukan dari kantor untuk nge-swab. Mbak Dwi akhirnya PCR di mana Mbak? PCR di RS dekat rumah Pak, di Ciputra. Rumah sakit. Dari awal di sana memang. Ya, harga PCR. Pak, yang kedua kapan nih? Ini Pak, siang ini Pak, nanti jam 3 sekalian sama Mama. Gitu. Harga PCR-nya kemarin Pak Aris saya kena 700 Pak, 790 gitu ya. Oh iya, itu ya termasuk dapat yang murah. Kalau di rumah sakit kan rata-rata 1 jutaan di atas, ya. Di atas 1 juta. Iya. Ada yang 1,3. Nah itu kemarin yang kita obrolin via grup itu ternyata yang mahal banget ya. Jadi mereka pengennya antigen aja gitu, negatif gitu. Ternyata kan syarat kantor itu harus PCR 2 kali itu, negatif baru boleh kita masuk kantor lagi. Gitu. Itu sih. Mestinya tadi pas ada Pak Andik. Oh iya. Enggak apa-apa, nanti ini juga rekamannya nanti beliau minta juga kok nanti. Ya. Mas Yudi mungkin bisa memberikan informasi ini sebagai pendamping istrinya kena COVID juga. Nah itu bisa menjawab tadi Pak Ciba tuh yang mengenai piring atau apa. Itu seperti apa Yud? Oh iya. Cek ada ya? Dah. Kalau dulu istri saya tuh kena tuh kalau nggak salah bulan Oktober akhir kena isolasi mandiri di rumah. Langsung pas ditelepon dari puskesmas langsung dikasih tahu sih Pak apa aja yang harus disiapkan pas isolasi mandiri. Jadi semua alat makan, pakaian semua harus pisah semua. Terus di rumah pun harus pakai sendal. Alat makan kalau bisa sih yang sekali pakai. Kalau nggak bisa ya cuma satu, habis makan langsung cuci lagi, pakai lagi gitu aja. Jadi jangan sampai kecampur sama yang lain sih. Kamar mandi pun kalau bisa terpisah. Kalau cuma ada satu, ketika yang istri mandi tuh, setelah mandi harus langsung dibersihin, langsung disikat semua. Disemprot-semprot baru kita bisa pakai kamar mandi lagi. Intinya semua harus dipisah sih. Terus kalau bisa sih pakai sendal, pakai kaos kaki juga. Jadi jangan nyeker kemana-mana. Kalau emang nggak ada kepentingan apa-apa, cukup di kamar aja, jangan kemana-mana. Jadi waktu selama 14 hari, saya cuma kamar tidur sama kamar mandi aja, bolak-balik aja di situ. Nggak kemana-mana. Sama paling pas mau berjemur aja tiap hari. Keluar ke teras. Itu aja sih. Sama cuci baju ya, nyuci baju itu disarankan pakai air hangat sih Pak, untuk yang kena COVID-nya ya. Jadi baju pun jangan tiap hari gonta-ganti, paling 2 setel gitu. Pakai cuci gitu aja, kering pakai cuci. Jadi jangan sampai gonta-ganti baju terus gitu.
Oke, Pak Aris. Mungkin Pak Aris ada ini kegiatan lain. Terima kasih loh Pak Aris. Sudah sharing kepada kita semua. Kita bisa dapat pencerahan dari yang mengalami secara langsung gitu loh. Rasanya sih untuk saat ini dengan Pak Aris ya udah cukup. Nanti kalau misalkan ada teman-teman mau bertanya secara langsung, ya mohon masih bisa Pak Aris ya. Masih, Pak. Makasih loh Pak Aris ya. Sama-sama Pak. Sehat selalu ya. Terima kasih Pak Aris. Amin. Sehat selalu. Salam sehat buat semuanya. Oke. Izin live ya Pak Ger. Yo. Oke, nah itu mungkin ya acara kita kan hari ini cuma seputar ini aja nih, sharing COVID nih. Jadi paling tidak sekalipun tadi menurut penjelasannya kan secara fisik itu nggak begitu merepotkan, tapi secara mental akan berasa gitu kan. Ya paling nggak kita harus sudah mulai berjaga-jaga lah dari sekarang lah apa yang harus kita lakukan gitu loh. Bisa mengambil contoh beberapa teman kita yang sudah kena ini untuk mengantisipasi gitu loh. Ya gimana ya? Kata orang sih katanya pasti kena juga gitu loh. Nah cuma kan harapannya kenanya nanti deh setelah divaksin gitu kan ya. Nggak tahu itu pun efektif atau tidak gitu loh. Gitu. Tapi saya sih minta bantuan kepada teman-teman itu. Yud. Oh, berisik. Iya. Ngebalik. Minta ke teman-teman itu supaya ya tetap menjaga kesehatan. Apalagi yang masih WFO gitu kan, masih ke kantor. Mau nggak mau berinteraksi dengan orang. Dan yang saya khawatirkan justru teman-teman ini kan masih pada muda-muda nih, masih pada kuat nih secara fisik gitu kan. Jangan sampai menulari saya yang udah tua ini gitu loh. Itu aja. Iya kan? Iya Pak. Udah penyakitan gitu kan. Kata si Oji kan tambah rentan nantinya gitu loh. Paru-parunya berkabut. Iya. Ya artinya kita di rumah sekarang harus menyiapkan ruangan untuk siap siaga nih Pak. Kalau sewaktu-waktu ya kan ada ruangan gitu kan. Betul ya. Nggak tahu nih skenario masing-masing lah pasti udah ada kali ya. Atau mungkin kalau di ini ya, kalau di TAM Toyota Astra Motor itu kalau nggak salah disediakan penginapan kalau nggak salah tuh. Itu kelasnya apalah kayak ibis gitu, tapi jadi untuk yang terkena positif itu langsung ditempatkan di penginapan gitu. Itu kalau di TAM. Itu pun mungkin ada ininya lah ya kalau untuk level-level tertentu atau mungkin ada ketentuan-ketentuan bagi yang tidak punya ruangan ya kayak gitu, mungkin seperti itu. Silakan Bang Irfan. Kirain mau ngomong Pan. Ketawa deh. Oke, ada lagi mungkin yang mau dipertanyakan kepada Mbak Dwi. Mbak Dwi jadi kapan masuk nih? Kata Mas Kris kangen nih. Alah, minggu depan Pak, insya Allah Pak. Mulai minggu depan ya? Senin depan. Tadinya saya pikir minggu ini bisa masuk, tapi ternyata harus 2 kali dinyatakan negatif baru boleh masuk. Coba aja Wi klaim di aplikasinya Wi. Garda. Coba aja. Garda mobile. Ajarin Yud. Coba. Dulu saya bisa sih, cuman karena ada hasil ini sih, ada hasil ronsennya juga digabung di hasil ronsen sama hasil swab. Di hasil ronsennya ada ini, ada keluhannya pneumonia ringan itu. Tapi nggak tahu, coba aja. Kalau yang toraks ya, toraks dulu. Terus kalau ditolak, nelpon call bisa centernya. Udah biasa Kris ditolak mah Kris lah. Tolak ataupun bertindak. Rada marah-marah aja suruh siapa. Iya, si Dwi itu keahliannya itu kalau itu. Pager mah. Ini kapan masuk Wi? Minggu depan. Gitu juga ada kasus. Makanya nyimak Om Cus lah. Si Dwi mau ngeklaim mamahnya nggak, makanya ditolak. Senin. Tapi punya mama tuh bisa Pak ditanggung free gitu Pak dari pemerintah, kan dia ada kartu apa ya kalau PNS tuh ya, kartu sehat gitu deh pokoknya. Nah Askes. Iya.
itu bisa free gitu PCR-nya. Saya ada kartu bansos. 300.000, males lah. Rezeki itu. Silakan Mas Bay, mau nanya apa Mas Bay? Si Bayu ngerokok nggak enak katanya. Bayu udah megangin Bay, hidung aja deh ngerokok. tadi tuh pas lagi Pak Aris ngomong kehilangan penciuman, megangin hidung dia langsung. Bayu Samburamil udah nggak enak Pak katanya. Pengen Marlboro. Rajin kumur lah sama Si Adi bersihin. tuh Pak. Si Adi tuh Pak ngerokok udah katanya nggak enak terus Pak. Ya, gue curiga Adi olahraga mulu nih ada apaan ya? Awas kena azab loh. Enggak, udah saya Ngaji, nyobain. makanya lihat ngaji, kata si Dwi juga ngaji. Iya. Oh iya ngaji. Saya mau nggak sakit juga ngaji, emang Andai kalian pas mandus. sakit doang. Dekatkan diri ke Tuhan. Ngiklan ya. banget, ngiklan. Nongkrong di pinggir rel ya Yud ya. Jadi saya masih bisa mencium ini kok, aman. Saya kalau habis ketemu orang vendor sekarang kumur pakai ini. Kumur-kumur terus nih. Biarin bau. Masih bisa merasakan penciuman. Gitu. Tapi awalnya kan Pak Ger cerita saya sama saya, Pak. Saya temen yang ngerasain asin banget itu, Pak. Ternyata saya juga ngalamin itu, Pak. Betul. Di hari ke-4, 4 ke-5 itu disusul sama diare. Jadi banyak banget ternyata. Jadi nggak langsung Asin sembuh. doang gitu ngerasanya, Bi. Iya, manis itu nggak bisa, Bay. Makan silver queen itu nggak berasa, Bay. Wah, si Bayu nih itu ada udah asin. asin nih. Yakin lah, Mas. Itu cuma asin doang. Udah Bayu rasanya. mending tes dulu Iya. sebelum besok masuk. Bayu Woy. bikin marjan asin ya Bay. Itu yang lain itu nggak berasa, cuma asin. Tapi emang Warsun asin sekarang nih, Bay. Wah, Waduh, si Adi tuh, Pak. Coba, hati itu. kalau itu bukan Ada karena gosip COVID. baru. Minum coffee mix asin nih Bay. Si Bayu gawat nih udah nanya-nanya. Ya hati-hatilah semua lah. 5M lah. Kurangi 3M. mobilitas lah, kurangi mobilitas. Tapi kalau ditanya dari mana ya kita nggak ada yang tahu sih Pak Ger. Pertanyaan pertama itu kan emang kok bisa sih gitu kan. Ya mana kita tahu dari mana. Kalau tahu kan gampang nyari ininya. Mengantisipasinya. Fasilitas umum kayaknya Pak. Kurangi ke ATM ya. Iya kayak ATM gitu. Nggak ada yang Kamu tahu. ngecek tiap hari ke ATM, Wi? Ya enggak sih Pak. Kan kadang Kalau- mama gitu. Kalau nggak males mau gitu. ke ATM transfer aja Wi, nanti gua ambilin. Untung si Godit nggak punya duit. Ya. Aman. ATM. Pantesan nggak kena-kena aja. Janganlah. Kena azab. Udah ya mau sepedahan nih. Yang repotnya itu kan berubah gitu loh. Jadi mungkin selama sebulan ini kayak si Dwi kan berubah semua gitu loh. Harus mempersiapkan dari nol gitu loh. Semuanya berubah rencananya gitu. Gitu. Yang merepotkan sih itu. Kasihan juga mama gitu kan. Keluarga. Belum anak-anak yang bareng sama kita. Itu. Ya mungkin kalau si Bayu yang masih sendiri di kosan sih. Tinggal sering-sering ditelepon aja gitu kan. Sering-sering ditelepon aja. Kalau nggak Kamu ngangkat udah berarti bau. emang jahat Pak Ger nih. Baru hilang Jadi obat perasaannya. kumur apa tuh yang rekomend? Betadin, Betadine atau Minosep bisa Pak Cip. Yang dulu saya share di grup itu Pak Nih. Pak Cip. Nih betadin anti gargle. Kalau Ntar pakai saya- Listerin boleh. Boleh di sama Boleh. aja kok. Enggak enak. Wipol ya nggak boleh Wipol. Mbak Cip, Mati dong. Mbak Cip, kalau saya pakai betadin ini saya tahu dari teman-teman juga ya. Jadi si betadin ini dikumur-kumur seperti biasalah dikumur-kumur biasa. Dan si betadin ini saya pakaikan cotton bud untuk membersihkan hidung. Jadi hidung sampai ke dalam-dalam saya bersihin. Itu mungkin untuk mensiasati pada saat saya mau tes PCR. Antigen. Jadi 3 hari sebelumnya saya kasih dulu, bersihin dulu. Jadi pada saat antigen bisa hasilnya negatif. Mungkin seperti itu juga gitu. Yang selama ini saya lakukan seperti itu. Saya ini pakai setiap kali ketemu. Terus yang ini yang minyak vendor. kayu putih yang katanya ditaruh di hidung gimana, Wi? Bener nggak, Wi? Bisa sih Pak, itu untuk macu penciuman yang hilang sih Pak. Ciuman lah ya. Kalau mau tidur, Pak Cip bikin air mendidih gitu, dikasih minyak kayu Iya, putih, dipakai ruangannya biar dihirup. diffuser gitu Pak. Kalau ada diffuser lebih bagus, tapi kalau nggak ada pakai Oh iya. Dihirup aja pas air mendidih tuh. dihirup Dikumur nggak? Masih mendidih. Nggak usah dong, Aditya Wardanu. Masih mendidih. Kebangetan aja. Mending lo kopi, pulang Mas aja Adi. sana lah. Apa Kris mau nanya apa Kris? Mas Kris bisa mencium?
Nggak usah lah, nanti sakit. Oh, kumurnya pokoknya yang ada alkoholnya ya pakai anggur merah boleh. Kelamaan main Telan sama dikit, pager. si bayi telan dikit. Oke, karena waktu kita kan cuma sejam nih dibatas ini. Sebetulnya ini udah 1,5 jam. Tapi harapannya sih informasi ini bisa kita ya sangat bermanfaat gitu loh hasil pertemuan kita kali ini. Jadi benar penjelasannya dari teman-teman juga COVID itu ada gitu loh, yang selama ini untuk yang bandel-bandel, yang ngeyel-ngeyel itu ya udah bisa melihat gitu bahwa teman sendiri aja udah kena gitu loh. Nggak usah jauh-jauh ke mana-mana gitu, di teman sebelah kita aja ya memang udah ada yang kena gitu loh. Harapannya bisa menjaga kesehatan masing-masing, jaga diri, terapkan, patuhi 5M. Apa aja Mas Kris 5M tuh? Mandi, makan, mandi, makan, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, memakai masker, Jarak, pakai masker, menguras tong air, minjem duit. Aduh, sakit. Oke, itu aja mungkin. Kalau nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, ya kita akhiri aja. Kalau untuk meeting MAS tetap seperti biasa kita lakukan besok mungkin Mas Gas ya. Mbak Dwi, untuk file recordingnya nanti kalau bisa dikirim apa gimana ya? Karena ini rasanya akan diminta juga, tadi beberapa manajer juga sudah meminta. Saya taruh Claudia aja, Pak. Supaya hasil pembicaraan kita kali ini akan dilihat oleh semua orang. Gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore. Sehat selalu ya. Pulang. Ayo Pak, sepedaan Pak. Ayo. Saya masih 80. Alah, sengaja 1 kilo doang. Beda 1 kilo doang aja, biarin